Halo kelas, kali ini kita akan belajar tentang adjektif, yaitu kata sifat yang berfungsi untuk menerangkan atau mendeskripsikan kata benda, termasuk orang maupun binatang. Dalam bahasa Indonesia contohnya seperti ini. Rumah berwarna putih. Nah, rumah adalah noun, kemudian di sini ada kata putih, yaitu kata sifat yang menjelaskan kata rumah. Kemudian gadis cantik. Cantik di sini mendeskripsikan gadis. Jadi putih dan cantik adalah kata sifat. Adjektif kata sifat biasanya menerangkan size, ukuran, color, warna, material, bahan, quality, kualitas, dan origin, asal. Misalkan size, ukuran, big house, rumah yang besar, long hair, rambut panjang, color, black shoes, sepatu yang berwarna hitam, white skin, kulit putih. Kemudian material, bahan, contohnya plastik bin, tempat sampah yang terbuat dari plastik, wooden chair, kursi yang terbuat dari kayu. Kemudian origin, asal, Italian car, kursi yang berasal dari Italia. Indonesian police, polisi Indonesia. Selanjutnya quality, kualitas, hot drink, minuman panas. Kemudian smart boy, laki-laki yang pintar. Adjektif diletakkan sebelum noun. Perhatikan contoh ini, rumah berwarna putih. Nah, di sini kata sifatnya adalah kata putih. Dia diletakkan setelah kata bendanya, yaitu rumah. Tapi di dalam bahasa Inggris, dia berubah menjadi white house. White adalah kata sifatnya, yaitu putih, sedangkan house artinya rumah adalah kata bendanya. Nah, bagaimana dengan frase ini, rumah berwarna putih yang bersih? Di sini ada dua kata sifat, putih dan bersih. Oke, dalam bahasa Inggris ada urutan untuk menempatkan kata sifat. Yang pertama adalah opinion, yaitu pendapat. Contohnya beautiful, cantik. Yang kedua size, ukuran. Contohnya long, panjang. Kemudian yang ketiga physical quality, kualitas fisik. Contohnya thin. Kemudian yang keempat shape, artinya bentuk. Contohnya hexagonal. Kemudian yang kelima age, usia. Contohnya old, artinya tua. Kemudian color, artinya warna. Misalkan blue, white. Yang ketujuh origin, asal. Contohnya Japanese, dari Jepang. Kemudian yang kedelapan material atau bahan. Contohnya plastik, terbuat dari plastik. Yang kesembilan type atau jenis. Misalkan all purpose, semua tujuan. Kemudian yang terakhir purpose, artinya tujuan. Contohnya meeting, untuk tujuan meeting. Berikut contohnya blue eyes. Blue, biru, eyes, mata. Mata yang berwarna biru. Jadi ingat ya, sebelumnya semua kata yang berwarna hitam adalah kata sifat dan yang berwarna merah adalah noun, kata benda. Oke, kita lanjut. Blue artinya warna biru. Dia dikategorikan sebagai color, warna. Kemudian eyes adalah nounnya, kata bendanya. Jadi kata sifat dulu, kemudian kata bendanya. Oke, contoh lainnya beautiful, big eyes. Beautiful, indah atau cantik. Big, besar. Kemudian eyes, mata. Nah, di sini ada dua kata sifat. Beautiful dikategorikan sebagai opinion, kemudian big adalah size, ukuran. Contoh ketiga, small round white pill. Pil kecil bulat berwarna putih. Nah, di sini ada tiga kata sifat. Small artinya kecil, dikategorikan sebagai size atau ukuran. Kemudian round, bulat, dikategorikan sebagai shape atau bentuk. Kemudian white, putih, dikategorikan sebagai color atau warna. Kemudian pill adalah kata bendanya. Selanjutnya kita akan menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Kelas berwarna putih yang luas. Di sini ada kata benda noun yang dideskripsikan dengan kata sifat putih dan luas. Jadi bahasa Inggrisnya large white house. Large, luas, white, putih.
Oke, contoh selanjutnya. Nah, di sini saya juga menampilkan panduan adjective order urutannya untuk memudahkan kita menerjemahkan ke bahasa Inggris. Oke, yang pertama, siswa pintar. Adjektifnya adalah pintar, artinya smart student, siswa yang pintar. Kemudian gadis tinggi yang cantik. Nah, ada dua kata sifat, tinggi dan cantik. Tinggi masuk kategori size, kemudian cantik adalah opinion. Jadi urutannya size, opinion. Jadi bahasa Inggrisnya beautiful, tall girl. Beautiful, cantik, tall, tinggi. Oke, contoh selanjutnya, kursi kayu yang kecil. Nah, di sini kata kayu di sini artinya terbuat dari kayu. Jadi dia dikategorikan sebagai adjektif, tipenya adalah material. Kemudian kecil, dia masuk ukuran size. Kemudian bahasa Inggrisnya adalah small wooden chair. Small, kecil, wooden, terbuat dari kayu. Kursi kayu yang kecil. Selain itu ada aturan lain tentang penggunaan adjektif. Seperti ini, jika ada dua atau lebih kategori yang sama untuk mendeskripsikan suatu objek, maka gunakan tanda koma atau and sebagai pemisah. Nah, ini contohnya dalam kalimat. She sits on black and white chair. Dia duduk di kursi yang berwarna hitam dan putih. Nah, kata sifatnya adalah black dan white. Kategorinya sama, yaitu color. Oke, contoh terakhir, she is beautiful, diligent student. Dia adalah siswa yang cantik, pintar. Nah, di sini digunakan tanda koma untuk memisahkan kedua kata sifat ini, beautiful dan diligent. Demikianlah pembahasan tentang adjektif, semoga bermanfaat.